Siapa yang tidak senang dengan emas? Tapi, tahukah Anda ada perjuangan besar dari para pekerja yang ada di pertambangan? Emas selama ini dikenal sebagai logam mulia yang dijadikan tanda kemuliaan dan kemapanan seseorang. Harganya yang tinggi membuat logam mulia satu ini tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang tanpa sokongan finansial yang baik. Mengenal emas tentu tidak cukup hanya mengenal desain dan tampilannya yang beragam di pasaran. Namun, penting juga mengetahui proses penambangan emas itu sendiri yang ikut mempengaruhi harganya di pasaran. Proses penambangannya dikenal tidak mudah dan tahapan yang dilalui juga sangat panjang. Hal ini kemudian memberi sumbangsi terhadap tingginya harga emas di pasaran dunia. Lalu, seperti apa proses penambangannya? Penambangan emas merupakan salah satu bisnis global yang beroperasi di banyak negara, salah satunya Indonesia. Menurut laporan Ditjen Minerba Kementerian ESDM, pada tahun 2019, Indonesia menghasilkan 109 ton emas. Dilansir dari situs gold.org, Indonesia merupakan negara penghasil emas terbesar ke-9 di dunia. Pada tahun 2021, Indonesia menghasilkan sekitar 117,5 ton emas. Menambang mineral bumi tentu bukanlah hal yang mudah, karenanya diperlukan penelitian, metode, dan cara yang tepat. Hal ini penting selain untuk mendapatkan hasil yang maksimal dengan efektif juga demi keselamatan para pekerjanya. Proses penambangan ada yang sudah modern dan ada yang masih tradisional. Nah, bagaimana sih cara kerja di pertambangan yang masih tradisional? Berikut ulasannya. Penambangan secara sistematis atau modern biasanya dilakukan oleh perusahaan tambang yang bekerja secara profesional, mengandalkan alat canggih, sistem penambangan yang berdasarkan SOP, dan pastinya memiliki standar keamanan dalam pengerjaannya. Sedangkan tambang emas tradisional biasanya dijalankan dengan cara yang manual, serta tidak memiliki standar keamanan sama sekali. Selain itu, pengerjaannya juga tidak melibatkan alat-alat yang mumpuni, sebab hanya mengandalkan peralatan yang seadanya dimiliki saja. Sampai saat ini, tambang emas tradisional masih banyak dilakoni oleh masyarakat Indonesia maupun di negara lain karena alasan ekonomi. Tidak perlu membutuhkan alat dan bahan yang susah, namun nanti bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Biasanya, para penambang ini memerlukan skop, cangkul, alat pengayak, serta wadah untuk meletakkan hasil penambangan. Ada beragam medan penambangan emas, namun umumnya berada di pedalaman dengan kontur tanah yang keras. Para penambang pertama kali harus menggali untuk menemukan lokasi yang sekiranya banyak menyimpan emas. Penentuan lokasi ini berdasarkan firasat dan kebiasaannya, jadi memang tidak menggunakan dasar keilmuan khusus. Kemudian, tanah galian itu dapat diangkut dan kemudian diayak. Hasil ayakan inilah yang nantinya dilanjutkan dengan proses pemisahan antara batu, tanah, dan kotoran lainnya dengan serbuk emas yang ditemukan. Ada beberapa resiko yang umumnya harus dihadapi oleh para penambang emas tradisional. Resiko tersebut biasanya meliputi masalah kesehatan dan keselamatan dalam bekerja, sebab dua hal ini yang benar-benar tak memiliki standar yang jelas dalam pengerjaannya. Yang pertama, masalah lubang galian. Banyak penambang yang memiliki resiko tertimbun lubang galiannya sendiri. Mungkin karena terlalu dalam atau malah tanah yang dijadikan lokasi menggali ternyata terjadi longsor. Hal ini disebabkan karena memang para penambang tidak menggunakan alat keselamatan apapun. Yang kedua, kesehatan para penambang emas tradisional umumnya terganggu. Terlebih lagi bagi mereka yang menambang di dekat lokasi pertambangan modern. Hal ini karena aktivitas tambang modern pada umumnya menyisakan zat merkuri di lokasi tambang yang mungkin dihirup dan terkontaminasi dalam tubuh para penambang. Hasilnya dalam jangka panjang akan berakibat fatal bagi tubuh.
pengelolaan emas dengan merkuri pada pertambangan emas skala kecil masih banyak dilakukan. Hanya sebagian kecil saja yang telah beralih ke proses yang tidak menggunakan merkuri, seperti menggunakan sianida, boraks, ataupun pemisahan secara fisik dengan didulang atau diayak. Hal ini menjadikan merkuri berada pada lingkungan sekitar kegiatan sebagai sisa proses ataupun yang terbuang begitu saja ke media lingkungan. Proses pengolahan emas yang menggunakan merkuri secara tradisional rata-rata menggunakan gelundungan, yaitu alat untuk menggiling batuan untuk dicampur dengan merkuri. Berikut ini adalah urutan prosesnya secara singkat. Yang pertama yaitu proses penghalusan batuan alam. Batuan alam yang didapat tadi sebelum diproses dalam gelundungan dilakukan penghalusan dengan cara penumbukan untuk mendapatkan ukuran yang lebih kecil dengan cara ditumbuk secara manual menggunakan palu atau alat penumbuk lainnya. Selanjutnya, proses amalgamasi. Batuan yang sudah dihaluskan selanjutnya dilakukan proses amalgamasi dengan menggunakan merkuri yang diisikan dalam gelundungan yang berbentuk silinder. Biasanya, tiap daerah menggunakan gelundungan dengan ukuran yang berbeda-beda. Penambahan merkuri pada proses gelundungan juga dapat berbeda-beda jumlahnya. Hal ini disesuaikan dengan jenis batuan dan pengalaman dari para penambang. Selanjutnya, proses pemerasan. Untuk memisahkan amalgam yang masih bercampur dengan merkuri, maka dilakukan pemerasan dengan menggunakan kain. Hasil pemerasan menghasilkan amalgam emas dan merkuri sisa yang akan digunakan kembali untuk proses berikutnya. Selanjutnya, proses pembakaran. Untuk memisahkan logam yang mengandung emas dari merkuri yang masih menempel dilakukan pembakaran. Pembakaran biasanya dilakukan dengan cara terbuka sehingga merkuri yang masih terikat dalam amalgam tersebut akan menguap ke udara apabila tidak menggunakan alat penangkap uap merkuri. Dari hasil pembakaran didapatkan emas yang masih belum murni karena masih terdapat kandungan impuritas logam lainnya seperti perak ataupun tembaga. Biasanya disebut dengan spons emas. Selanjutnya, penambang akan menimbang hasilnya dan menjual ke toko emas untuk dimurnikan kembali di lokasi toko emas. Resiko penambang emas tradisional tidak hanya pada proses pengambilan bebatuan, namun terdapat pula pada proses pengolahan bebatuan. Terkait dengan penggunaan merkurinya, dampak merkuri pada kesehatan manusia yang terpapar dari uap merkuri dapat mengalami gangguan saluran pernafasan dan gangguan berupa kemunduran pada fungsi otak. Apalagi jika pengolah emas yang bekerja tidak menggunakan alat pelindung diri sehingga berpotensi langsung kulit bersentuhan dengan merkuri dan sangat mungkin menghirup uap merkuri. Sebenarnya, untuk meminimalisir dampak bahaya merkuri tersebut, seharusnya pengolah emas menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan karet yang tahan tembus dan sepatu karet, serta masker dan baju khusus untuk kerja, yaitu celana dan baju lengan panjang.